Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan wal akhwat, muhajirin muhajirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa melanjutkan tema-tema kajian di bulan Ramadan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati menjadi ampunan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan sisa Ramadan yang ada pada kita ini bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang tabi'in yang bernama Sufyan Al-Asbahi. Beliau suatu waktu berkunjung ke kota Madinah. Saat beliau berkunjung ke kota Madinah, beliau mendapati ada salah seorang tokoh, seorang guru yang dikelilingi oleh banyak orang. Mereka meminta berbagai macam fatwa, mereka bertanya dan dijawab oleh guru ini. Ternyata orang tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya di sela-sela kajian, Sufyan mendekat ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, saya minta dengan sangat, tolong ceritakan kepada kami satu hadis yang kamu langsung dengar dari Nabi Muhammad SAW, yang kamu pahami maknanya dan kamu betul-betul memahami maksud daripada hadis tersebut." Jemaah sekalian, Abu Hurairah mendengar, tapi karena masih ada beberapa pertanyaan dari orang lain, beliau tetap menjawab pertanyaan orang lain. Nah, setelah selesai kajian, lalu Abu Hurairah mengatakan, "Siapakah yang bertanya tadi?" "Saya," kata Sufyan. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Baiklah, saya akan menceritakan kepadamu satu hadis yang saya langsung dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba Abu Hurairah pingsan, tidak bisa melanjutkan riwayat tersebut. Pingsan cukup lama, lalu beliau sadar. Beliau pun mengulangi lagi, "Demi Allah, saya akan menceritakan kepadamu satu hadis yang saya langsung dengar dari Nabi Muhammad SAW, yang saya pahami, yang saya dengar Rasulullah SAW berbicara di rumah ini tidak ada orang siapapun kecuali saya dengan Rasulullah SAW." Baru berkata demikian, beliau pingsan untuk kedua kalinya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau bangun. Kemudian beliau berkata sebagaimana yang kedua, beliau pingsan lagi, lalu beliau bangun dan melanjutkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW. Sungguh, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 manusia kelak di hari kiamat yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang yang qari, ahli Quran, yang hafal Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan alim, seorang ulama. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, terutama kelebihannya dan kemampuannya menghafal serta memahami Al-Quran. Allah pun bertanya, "Lantas kamu gunakan untuk apa kenikmatan yang aku berikan kepadamu itu?" Dia mengatakan, "Ya Allah, saya telah menggunakannya untuk berdakwah di jalanmu dan untuk mengembangkan agamamu." Akhirnya Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta." Para malaikat pun mengatakan, "Kamu juga berdusta." Maksudnya orang tersebut, "Kamu berdusta." Akhirnya Allah berfirman, "Justru kamu membaca Al-Quran, menghafalnya agar disebut qari, agar disebut sebagai ahli Quran." Riwayat lain mengatakan, "Kamu belajar ilmu dan mengajarkannya agar kamu disebut sebagai alim, dan kamu telah mendapatkan pujian tersebut." Lalu dia digeret ke neraka dan dilemparkan ke neraka. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua adalah orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat kaya raya, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menanyakan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. "Wahai fulan, bukankah aku telah memudahkan rezeki bagi kamu sehingga kamu tidak membutuhkan orang lain dalam mencari nafkah?" "Betul ya Allah," jawab orang ini. "Wahai fulan,
Kamu gunakan apa? Harta yang telah kuberikan untukmu, di mana kamu sangat mudah untuk mendapatkannya. Dia mengatakan, ya Allah, saya gunakan untuk berinfak di jalanmu, dan saya gunakan untuk berdakwah di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berdusta, dan malaikat pun ikut mengatakan, kamu berdusta. Lalu jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengatakan, kamu mendermakan harta kamu agar kamu disebut jawad, dermawan, dan kamu telah mendapatkan sebutan tersebut. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga adalah seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan penjelasan kepada dia tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ada kenikmatan, kekuatan fisik, keberanian, dan lain sebagainya. Lalu dia mengakui, benar ya Allah, itu semua kenikmatan darimu ya Allah. Allah pun mengatakan, lantas kamu apakan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kamu? Dia mengatakan, ya Allah, semuanya saya gunakan untuk berjihad di jalanmu, meninggikan kalimatmu. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, kamu dusta. Dan malaikat pun mengatakan, kamu dusta. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Allah pun berfirman, justru kamu berjuang, kamu berjihad agar disebut sebagai pemberani, dan kamu telah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini cerita Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ketiga golongan manusia inilah yang menjadi bahan bakar pertama kali neraka untuk dihidupkan. Jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dari tiga cerita tersebut ada satu benang merah yang bisa kita ambil. Apa itu? Tentang keikhlasan. Ikhlas ini kalimat yang sangat ringan kita sebutkan, tetapi sangat berat untuk dilaksanakan. Anda bayangkan tiga golongan masyarakat tadi adalah manusia-manusia yang sangat berpotensi dan manusia-manusia yang cukup mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Satu, seorang alim, ahli Quran. Yang kedua, orang kaya raya yang dermawan. Yang ketiga adalah apa? Mujahid. Dalam sebuah masyarakat, tiga golongan ini adalah manusia yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Seorang ulama seharusnya membimbing umat dari kesesatan menuju kebenaran, mengarahkan mereka kepada perkara-perkara yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kaya memberi rasa aman kepada mereka dari kelaparan maupun kemiskinan. Sementara para mujahid memberi rasa aman dari gangguan musuh. Seharusnya tiga komponen masyarakat ini adalah komponen yang sangat bermanfaat di tengah masyarakat. Dan seharusnya mereka adalah orang yang paling beruntung dan paling berpotensi mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hilangnya ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang yang pertama kali digunakan untuk membakar api neraka kelak di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan madrasah keikhlasan bagi kita semuanya. Siapa yang memanfaatkan Ramadan dengan baik, dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama Ramadan la'allakum tattaqun tidak mungkin diraih tanpa ada keikhlasan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah untuk membangun sikap ikhlas dalam setiap aktivitas kita. Saat kita tilawah lillahi ta'ala, saat kita membaca Al-Quran lillahi ta'ala, saat kita puasa lillahi ta'ala, dan di saat kita mengaji lillahi ta'ala, di saat kita berjuang, di saat kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, di saat kita mendidik anak, bahkan di saat mencari nafkah istri kita, bahkan memenuhi kebutuhan istri kita secara biologis ataupun suami secara biologis lillahi ta'ala, semuanya akan menjadi nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi pribadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.